saya akan melakukan penilaian dari inspeksi terlebih dahulu, di mana apakah ada sama dok antara anak dan dewasa dan kakinya ditekuk? Ya, ini ya kalau untuk kakinya tergantung. Kalau misalkan lagi bisa hepar ya itu kita Baik, untuk saat ini saya mulai dengan inspeksi terlebih dahulu. Saya menilai daripada tinggi bentuk abdomennya. Di sini di bentuk abdomennya tidak ada. Mohon maaf dokter, berarti bukan dari awal dokter, karena kalau kita yang belajar abdomen itu sasa abdomen itu dari awal itu memang ditekuk semua nih. ya kalau misal anak tuh kan kalian tahu anak ya. Iya. Ya. Anak itu kan kebanyakan tidak kooperatif. Ya. Kita Gitu. Jadi nanti kita sesuaikan dengan pada saat pemeriksaan hepar atau apa ya kita sesuaikan kakinya. Tapi kan anak itu nggak mungkin bisa kita suruh dari awal sampai akhir kakinya tekuk kan disuruh ini aja mas juga. Sap. Baik, di sini selanjutnya kita akan melakukan inspeksi. Di sini kita menilai pada bentuk abdomennya terlebih dahulu. Di sini kita menilai ketinggian dada dengan perutnya dulu, apakah sejajar, ataukah abdomen lebih besar, ataukah di dada yang lebih besar. Itu yang menilai pertama di sini pada pasiennya. Ya, dalam keadaan normal, di mana karena kaki tidak menekuk, maka abdomennya lebih rendah dibanding di dada. Terus ini kita melihat bentuk abdomennya, apakah bentuknya ada pembesaran, apakah ada kejadian pelebaran di sisi sampingnya, apakah ada bentuk massa, adakah bekas luka di sana. Terutama nanti setelah melihat kita melihat apakah ada distensi usus. Selanjutnya kita juga melihat daripada proyeksi pergerakan usus, apakah terlihat ada pergerakan usus di dinding abdomennya. Ya, mungkin bisa terlihat di beberapa kasus. Dan juga nanti kita melihat apakah ada pelebaran pena, apakah ada ya akses tadi ke massa di abdomennya dan sebagainya. Untuk menilai daripada kulit, massa, warna dan lain-lain. Selanjutnya di sini kita menilainya bukan cuma sekitar abdomen, tapi kita melihat daripada sisi diafragma, sisi kulit abdomen hingga sampai inguinalisnya. Untuk menilai benjolan dan lain sebagainya untuk mengurangi daripada diagnosis batik. Selanjutnya kita menilai daripada peristaltiknya. Untuk menilai peristaltik atau bising usus itu nanti kita akan mendengarkan dengan stetoskop. Saya akan melakukan mendengarkan dengan stetoskop di 4 kuadran di ini nggak bisa dipakai. Iya, tadi sakit kupingku. Oke, saya pakai di sini. Stetoskopnya sakit. Lalu sini saya mendengarkan di 1 titik selama 1 menit. Saya benar-benar mendengarkan. Dan sini nanti saya menilai apakah nanti ada peningkatan bisik usus ataupun penurunan bisik usus. Selanjutnya saya melakukan pemeriksaan daripada turgor. Untuk turgor kulit sendiri nantinya kita akan menilai dengan cara menahan kulit perut itu selama berapa kita biarkan ya. Apakah dia turun secara cepat atau tidak, kurang dari 2 menit. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan palpasi. Palpasi di sini jadi yang terakhir karena untuk tidak mengaruhi bisik usus. Kita akan melakukan palpasi di bagian hepar. Untuk bagian hepar agar lebih ini kita akan tekuk kaki bayinya dan anaknya. Nanti kita palpasi dari mid claviculis sinistra di bagian atas. Dari bagian atas di ESC 3 atau 2 sampai ke bawah kita palpasi sampai menemukan pekat di sekitar ESC 5 atau ESC 4. Kemungkinan besar di situ sampai pokoknya bunyi sampai pekat. Terus selanjutnya kita dari canalus inguinalis, kita di mid clavicula sinistra, linear mid clavicula sinistra ya. Kita akan palpasi lagi ke atas ke arah kranial sampai menemukan pekat. Maka kita akan melakukan pengukuran heparnya apakah mengalami pembesaran atau tidak. Saya untuk klien kita akan melihat daripada linea axillaris yang anterior. Kita akan melakukan palpasi hingga dari arah kranial ke kaudal hingga menemukan bunyi timpani di sana. Ketika bunyi timpani, maka di sana kita akan menemukan bahwa sana ada alien. Selanjutnya kita suruh dia tarik napas, kita palpasi lagi hingga menemukan bunyi timpani lagi, itu adalah aliennya. Selanjutnya itu untuk perkusi. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi. Heparnya akan kita tekan dari bagian arcus vertebranya kita tekan apakah teraba pembesaran atau tidak, nyeri atau tidak. Anak-anak bisa nyeri.
Terus nanti itu kalau nyeri anak-anak bakal ngomong atau gimana? Biasanya nangis. Biasanya nangis. Anak-anaknya Tapi nangis. kalau yang sudah lebih besar ya dia biasa. Oh. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi lien di bagian arkus vertebra, di bawah arkus vertebra yang bagian yang kanan. Gimana sih tahan seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan palpasi ginjal di bagian kiri dan kanan, di mana kita tahan bagian belakangnya, kita turun teknik napasnya dalam, lalu kita tekan. Selanjutnya begitu pula yang bagian kanan. Jadi baik, untuk pemeriksaannya selesai. Pakai tidak bisa selesai dan melaporkan hasil pemeriksaan. Ada yang dikoreksi nggak? Oh, itu ekstremitas sudah tuh. Iya, sudah. Oh, langsung satu checklist. Oke. Baik, sini kita akan melakukan ekstremitas sekaligus. Jadi untuk ekstremitas ibu, kita akan menilai daripada demoralitas tulangnya. Ya, tonjolan tulangnya. Nanti kita akan bisa daripada kulitnya juga, apakah ibunya anaknya mengalami anemi atau icterus, kekuningan, atau ada pembengkakan, ada tanda-tanda kelabing pinjer, kelainan pada kukunya, apakah ada gangguan dalam CRT-nya, apakah dari critical time-nya. Nanti juga kita melakukan berpulpasi ya, di beberapa arteri. Pertama kita akan melihat daripada deformitas daripada ekstremitas. Pertama kita akan melihat daripada infeksi, bahwa kita menilai bahwa ada tonjolan-tonjolan tulang yang abnormal berlebih pada anak atau bayi. Ya, untuk memastikannya bisa kita untuk melakukan palpasi di bagian sudut-sudut sendinya, apakah terdapat deformitas. Selanjutnya kita akan melihat daripada anemi, di mana untuk anemi kita melihat daripada kulitnya, apakah kulitnya itu mengalami ada warna yang pucat atau tidak. Nah, kita juga bisa melihat bahwa dari akralnya, apakah akralnya hangat atau akralnya dingin, itu juga bisa adanya nilai adanya anemia atau tidak. Selanjutnya untuk iterus kita menilai dari kaki atas kanan bawah itu apakah ada warna kekuningan atau tidak. Selanjutnya untuk edema kita menilai ada pembengkakan baik itu di tangan kiri, kanan, kaki, paha dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan menilai daripada kabing pinjer, di mana kita melihat kakinya apakah ada bentuk kuku yang melebar cembung. Ya, terutama pada ibu jari atau pada seluruh jari. Sudah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kapiler. Pemeriksaan kapiler itu di jarinya itu kita tekan ya. Kita tekan ujung jarinya, terus kita lepaskan, lalu kita hitung. Iya, kayak turgor. Ya, kayak turgor, kita tekan beberapa detik, terus kita lepaskan berapa lama darahnya balik mengisi daripada jari tersebut. Normalnya ya sekitar 2 detik. Ya, 2 detik. Selanjutnya kita akan melakukan pulpasi arteri. Arteri ada 2 yang kita nilai karena itu sebagai arteri yang cukup jauh dibanding distal, yaitu adalah arteri dorsalis pedis dan daripada arteri dorsalis pedis saja. Oh, tidak. Pada dorsalis pedis kita raba, apakah teraba adanya denyut atau tidak sebagai menilai baik atau tidak vaskularisasi daripada kaki pada bayi. Selanjutnya pemeriksaan sudah selesai, maka kita akan melakukan cuci tangan dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada ibu pasien dan anak. Nyam. Baik.